Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jamaah kajian online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di siang hari ini pada hari ke-17 bulan Ramadan 1443 Hijriah. Yang dimana hari ini merupakan hari atau malam, kemarin dan malam diturunkannya ayat suci Al-Quran yang pertama, yang di surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Insya Allah hari ini kita dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif, Ketua PWN UDKI Jakarta, yang akan membahas tema meraih Lailatul Qadar. Sebagaimana jamaah ketahui bahwa di 10 hari terakhir, atau ada yang menyebutkan juga top 10, adalah 10 hari di mana Allah menjanjikan akan dibebaskan dari siksa api neraka, di mana kita memiliki kesempatan untuk beribadah di malam-malam yang Allah tentukan sebagai malam di mana kita insya Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih daripada ibadah selama 1000 bulan. Lantas, apakah kita harus begadang, melek-melekan di malam-malam ganjil, sekadar untuk meraih Lailatul Qadar, sekadar berharap Lailatul Qadar, atau kita tetap fokus beribadah sesuai kemampuan kita, berharap ridha Allah secara wajar, secara kemampuan kita, bagaimanapun Allah yang menentukan nilainya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut bersama guru kita, Kiai Samsul, tentang bagaimana sih meraih Lailatul Qadar yang baik, ya, yang benar, yang tepat, sehingga value-nya insya Allah akan kita dapatkan. Bukan sekadar malah kita lelah, atau kita sekadar akhirnya kecewa, dan lain sebagainya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Alhamdulillah. Mas Pali Pak ya. Alhamdulillah. Jadi jamaah ingin tahu Kiai, sebenarnya Lailatul Qadar itu memang kita harus setiap malam ganjil atau mungkin malam genap, Kiai? Kan tahun ini ada dua perbedaan, ya. Ada perbedaan Iya. yang 17 atau yang sudah 18. Nah, bagaimana sebaiknya kita meningkatkan ibadah yang baik untuk meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Baik, kami persilakan kepada Kiai Samsul untuk menjelaskannya. Ya. Fadhol Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Menteri serta para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, jabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan semua ASN, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, terutama yang kami hormati host kita ini, Mas Khalifah. Ya, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu melakukan kegiatan yang bisa memberikan manfaat, baik manfaat diri kita, keluarga, dan manfaat untuk bangsa dan negara. Hari ini saya diminta untuk membincang tentang Lailatul Qadar, meraih Lailatul Qadar. Saya akan mengawali dulu dari perspektif pendekatan pengertian apa itu malam Qadar. Kata Al-Qadar dalam Al-Quran itu banyak arti, antara lain mempunyai arti al-ihtiram. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma qadarullah haqqa qadrih.
Wa ma qadaru, mereka tidak memuliakan. Ay wa mahtaramu, tidak memuliakan Allah haqqa qadri, ay haqqa ihtirami, dengan memuliakan yang sesungguhnya. Jadi kalimat qadar itu mempunyai arti kemuliaan. Kalau begitu Lailatul Qadri bisa kita terjemahkan secara bahasa malam kemuliaan. Mengapa disebut malam kemuliaan? Karena malam itu terdapat peristiwa, yaitu nuzulul Quran. Kata nuzul itu sendiri mempunyai juga banyak arti dalam Quran itu. Nuzulul Quran. Nuzul ini kan kalau secara bahasa al-inhidaru min uluwin ila safalin. Meluncurnya sesuatu dari atas ke bawah itu nuzul. Bahasa Jawa, Mas Palifa itu dari mana ini? Jawa Timur, Jawa Barat? Jawa Tengah, Kiai. Jawa Tengah. Tahu ceblok ya? Atas, Kiai, yang atas. Lugur, ceblok, atas. lugur. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa anzala minas samaa'i maa'a. Wa anzala, Allah menuzulkan, meluncurkan, al-idhidaru itu meluncurkan dari atas min uluwin ila safalin. Minas sama'i, dari langit kan atas ini. Ma'an, air hujan. Jadi air hujan jatuh dari atas ke bawah itu Al-Quran menggunakan kata anzala dari kata nuzul itu. Tapi kadang-kadang nuzul itu mempunyai arti al-iqamah. Al-iqamah itu bertempat. Iqamah. Kalau orang tinggal di Arab Saudi itu, karena tinggal cukup lama harus pengganti KTP itu harus ada iqamah, tanda bukti dia bertempat tinggal di situ. Ya. Dari mana? Misalnya Al-Quran menyampaikan Rabbi anzilni munzalam mubaraka. Rabbi, ya Allah, anzilni. Anzilni ini juga dari kalimat nuzul juga ya. Turunkanlah. Kalau turunkanlah, ini nanti minta dibanting. Tapi anzilni maknanya tempatkanlah kami. Ya. Kalau diartikan yang pertama al-inhidaru, ceblok tadi bisa minta dibanting dari atas ke bawah. Tempatkanlah. Maka ayat ini di kalangan pesantren populer ini. Santri terutama yang mau pulang selamanya ke kediaman masing-masing, ke rumah masing-masing, nggak akan balik. Namanya boyongan. Bang Palifa pernah nyantri dulu? Mohon izin, kayak belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Kalau yang pernah nyantri itu begitu pulang selama-lamanya itu boyongan. Kalau pulang sementara ya mudik. Mudik itu pulang tapi sementara. Jadi kalau mau pulang nggak balik lagi ke Jakarta itu boyong ke kampung itu kan. Ya. Itu biasanya kiainya ngasih ijazah itu. Ijazah ini nak kamu baca, kamu amalkan. Tujuannya apa? Nanti supaya cepat-cepat punya rumah. Jadi pegawai Kementerian Keuangan yang belum punya rumah ini harus baca-baca ayat ini. Sering baca ayat Robbi anzilni munzalan mubarakan. Anzilni itu dari kata nuzul tadi, tempatkanlah. Ya. Sementara Al-Quran kita artikan kalamullah al-munazzal ala Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu adalah kalamullah, tidak hanya sekedar kalamullah, tapi harus ada pembatasan lagi, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dinuzulkan kepada Nabi. Kalau diturunkan kepada Nabi Musa bukan Quran namanya, kitab Taurat. Kalau Nabi Daud kitab Zabur. Kalau Nabi Isa kitab Injil. Kalau Nabi Muhammad, nah makanya definisinya kalamullah al-munazzal ala Muhammad. Apakah semua kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut dengan Quran? Belum tentu. Karena bisa jadi itu kalamullah tetapi tidak disebut Quran, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi itu kalamullah tapi tidak disebut dengan Quran itu. Maka ada penambahan definisi supaya menyeluruh. Ya, maka ditambahlah definisinya biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan melalui perantara malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi bisa saja lewat ilham langsung. Dan al-muta'abbad bitilawatihi yang mana membacanya dianggap ibadah. Beda dengan orang baca hadis qudsi. Misalnya diskusi as-saumu li wa ana akzibihi. Baca saja nggak dapat pahala, padahal sama-sama firman Allah itu. Hadis qudsi bacanya tidak dapat pahala. Kalau niat belajarnya ia dapat pahala. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu setiap orang yang membacanya likulli harfin asyru hasanat. Setiap satu huruf itu akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Jadi kalau kita mampu membaca alif lam mim itu baru 3 kali 10 30. Itu baru alif lam mim. Yasin iya dengan sin 20 kali berapa itu kalau Anda khatam 1 juz tinggal ngitung itu. Oh, pahala kita. Jadi membaca Al-Quran itu sekalipun nggak tahu maknanya sudah dianggap ibadah itu. Yang penting kita mau baca Quran. Kalau baca hadis qudsi belum dianggap ibadah atau tidak dianggap ibadah. Sama-sama firman Allah. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan mengapa disebut Lailatul Qadar tadi, ya. Salah satu maknanya adalah Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Kenapa malam kemuliaan? Karena ada peristiwa yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Ada peristiwa yang kita sebut dengan nuzulul Quran, mohon maaf. Nah, yang nomor 2, apa makna qadar dalam Al-Quran? Qadar yang nomor 2 mempunyai arti al-qadar huwa ad-dhiq. Sempit. Lailatul Qadar itu maknanya malam sempit. Kenapa yang disebut malam sempit? Ya. Ini memangnya ada pasar malam kok disebut malam sempit itu. Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Ya. Nah, pertama saya dari aspek dulu dari aspek bahasa. Dalam Al-Quran disebutkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki, ya, rezeki kita ini, wa yaqdir, Allah pula yang
menyempitkan. Jadi qadara yaqdiru itu ya maknanya ya sempit tadi. Lawan dari yabsutu. Kalau yabsutu itu Allah yang meluaskan, yaqdir berarti lawannya. Allah pula yang menyempitkan rezeki. Oleh karena itu Lailatul Qadri disebut malam sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Nah, ini pertanyaan. Jawabannya adalah dalam Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu. Ayat tatanazzalul malaikatu. Malaikat berbondong-bondong turun ke dunia. Untuk apa kok turun ke dunia? Bagi THR, bagi gaji 13 ini. Ini guyon, kalau yang ini guyon ya. Guyonan saya bagi gaji 13. Gaji 13-nya apa gitu kan? Gaji 13-nya orang yang beribadah itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nanti kita akan jelaskan. Tapi saya masih menjelaskan kenapa sempit tadi. Saya kasih ilustrasi saja. Kira-kira Masjid Al-Amin itu sempit apa luas, Bang? Sempit apa luas? Relatif, Kiai. Bisa dikatakan sempit, bisa kita katakan luas kapan kita melihatnya. Masjid Al-Amin kalau subuh luas. Karena yang jamaah nggak ada. Hanya 2 orang. Tapi kalau Jumatan sempit karena penuh kan. Jadi area itu tergantung yang menempati. Mau dikatakan sempit atau luas tinggal yang mau menempati jumlahnya berapa. Ruangan juga begitu. Ruangan Kementerian Keuangan itu yang ada kantornya luas apa sempit, tinggal penghuninya banyak apa sedikit. Nah, dunia itu luas, tapi karena tanazzalul malaikatu, malaikat semuanya berbondong-bondong turun ke dunia, maka seakan-akan malam itu dunia itu penuh dengan malaikat, seakan-akan menjadi sempit gitu loh. Ya. Kalau baru ditanyakan yang berikutnya, mengapa kok malaikat pada turun ya? Jawabannya tadi itu, bagi gaji 13 itu. Apa gaji 13-nya itu? Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah pada malam itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira berapa tahun itu, Bang? 1000 bulan ini kurang lebih 82 atau 83 tahun. Kira-kira pegawai Kementerian Keuangan ada nggak yang umurnya 83 tahun? Kalau toh ada, udah pensiun itulah, nggak ada itu. Apakah ada saudara-saudara kita yang umurnya 83 tahun? Ada, tapi itu kan cuma umur aja. Ibadahnya berapa? Umur kita ini 1 sampai 15 tahun dibuat sifat kekanak-kanakan. 15 tahun sampai umur 40 tahun dibuat geblek ya, enggak karu-karuan itu. Baru 40 tahun itu orang biasanya ada kelihatan ya khusyuk, ibadahnya mulai baik. Itu umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun kok masih kurang ajar, susah sembuhnya itu. Itu pun masih diselingi aktivitas yang lain, nyari duit, kegiatan, tidur, jalan-jalan, kerja ke kantor. Berapa ibadah kita? Nah,
Itulah yang kita sebut Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman kadang-kadang ada yang pertanyaan nakal juga. Ustadz, kalau orang beribadah pahalanya dianggap lebih baik daripada 1000 bulan. Gimana kalau malam Lailatul Qadar itu maksiat kepada Allah gitu kan? Kira-kira dosanya sama apa enggak orang maksiat 83 tahun atau 1000 bulan? Ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang bermaksiat pada malam Lailatul Qadar dosanya tidak dilipatkan sebagaimana orang bermaksiat 1000 bulan. Ya. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang melakukan kebaikan, falahu asyru amsalihha, baginya akan mendapatkan 10 kebaikan. Tapi wa man jaa'a bis sayyi'ati, barang siapa yang bermaksiat, fala yujza, maka tidak dibalas. Fala yujza illa mislaha, kecuali hanya satu kejelekan. Kalau berdasarkan ayat ini secara umum ya, kita pahami secara umum orang yang maksiat pada malam Lailatul Qadar ya umumul lafzi, dosanya tidak dilipatkan. Tapi sebagian ulama yang kereng, yang keras itu mengatakan sama. Alasannya apa? Sederhana saja, kurang ajar itu. Tidak dikasih tahu, kamu jangan bolos ya, ada gaji THR, ada honor gaji 13, masih aja tanggal 15 puasa sudah pulang ke kampung itu kan. Belum waktunya pulang. Wah, ini harus didenda, ini nggak boleh dikasih gaji 13. Udah dikasih tahu kok masih ngeyel, itu namanya. Maka pantas kalau dia harus menerima dosa sebagaimana dia dosa itu dianggap seperti orang berbuat dosa 1000 bulan. Nah, jadi itu maknanya Qadar ya. Lailatul Qadar berarti malam yang sempit tadi. Kenapa sempit? Karena banyak malaikat yang turun. Ruh fiha, di bawah komando ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Yang ketiga, Qadar itu maknanya takaran. Jadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Ya, kadarnya berapa? Kata serapan itu kadar. Kalau ibu-ibu kan mau puasa beli emas nih, beli berlian. Ini kadarnya berapa? Ukurannya berapa? Takarannya itu. Oleh karena itu Allah menentukan rezeki, umur ya, kematian itu sesuai dengan qadar, sesuai dengan takarannya masing-masing. Maka nggak boleh kita ini kalau menjadi staf, jangan berpikir dalam kehidupannya hal-hal yang terkait dengan materi, fasilitas. Jangan berpikir seperti eselon 2 atau eselon 1. Wong staf kok gayanya eselon 2, eselon 1. Staf itu ya kadarnya staf. Ya. Kalau kita hidup itu mampunya hanya beli Avanza, maaf ini nyebutkan merek,
yaitu kita nikmati. Jangan kita berpikir mau pulang kampung nih kalau pakai Alphard enak nih. Itu bukan takarannya. Mungkin kamu ada orang yang meminjami kamu Alphard pulang ke kampung, tapi nggak bisa balik ke Jakarta. Kenapa? Ongkosnya, duitnya udah habis di kampung beli bensin, Pertamax, staf gaya, HP-nya 2, pulsanya kagak ada. Nah, dalam beberapa hadis memang kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taharrau Lailatul Qadri. Kita harus memburu Lailatul Qadar, cari sekuat tenaga supaya kita mendapatkan fil ashril awakhir, terutama di 10 hari-hari akhir. Ya. Hari-hari akhir, 10 hari-hari akhir itu ya tanggal 21 sampai tanggal 29. Dan sebagian ulama berpendapat di hari-hari ganjil. Paling tidak 7 hari, ya. Dan lebih khusus lagi hari-hari yang ganjil. Tetapi tidak tahu kita, tetap aja Lailatul Qadar itu jatuh tanggal berapa. Hanya memang ada si ulama yang memprediksi kalau puasanya hari ini nanti Lailatul Qadarnya hari ini. Tapi itu prediksi saja. Yang paling penting supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah kita harus dari awal. Karena orang ingin mendapatkan kemenangan itu harus melalui tahapan. Kalau kita ikut pertandingan, tahapan ya pertama masih banyak grup, ya klub yang ikut pertandingan. Nanti di tengah-tengah ada yang tersingkir. Jadi memang pemenang itu jumlahnya tidak banyak. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sebetulnya yang pemenang itu jumlahnya tidak banyak. Karena yang lain sudah mulai banyak tersingkir. Kita kalau mau menang sebaiknya harus mengikuti dari mulai awal pertandingan. Jangan tiba-tiba masuk di final. Ya. Insya Allah kalau kita ini sejak awal sampai akhir Ramadan betul-betul konsisten, istiqomah dalam ibadah. Ini kan rata-rata ibadah kita ini kalau awal-awal Ramadan saja, tarawihnya rajin. Begitu tanggal-tanggal akhir malah sibuk dengan mau beli kue, mau beli baju baru, mau beli macam-macam. Rumahnya dirapiin macam-macam. Ya itu baik-baik saja, bersihkan rumah, ngerapiin rumah itu baik. Tetapi jangan mengganggu konsentrasi. Bahkan Rasulullah itu minta izin kepada istrinya. Ya kalau 10 hari terakhir kalau bisa hubungan-hubungan yang sifatnya biologis itu udahlah tinggal dulu sementara gitu kan. Memang dipersiapkan secara khusus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi beruntunglah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah akan memberikan kekuatan lahir batin. Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan. Tidak hanya kelebihan yang bersifat fisik, materi, bukan itu, tetapi kelebihan yang bersifat spiritual. Allah akan menguatkan kekuatan mental kita ini untuk semangat beribadah pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah hidup ke depan kita ini akan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal ibadah. Jadi sekali lagi ukuran kebaikan jangan diukur dari aspek materi.
Jadi ukuran kebaikan itu ukurannya adalah ketika seseorang itu bisa menambah kualitas beribadah kita kepada Allah. Ya. Saya kira itu dulu, Mas Palepa ya. Ini Ya, waktunya Kiai. berapa ini? Berapa menit? Kalau mungkin ada dialog, kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak ya nanti utang. Ya, Baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Sejauh ini ya. sudah cukup dulu Kiai untuk kepada jamaah. Mungkin kami persilakan bagi jamaah yang ada di Zoom ini apabila ada pertanyaan. Sejauh ini belum ada Kiai. Ah, Baik, karena mungkin belum ada pertanyaan, kami ada kayak mau tambahkan terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya Kiai. kenapa? Ada tambahan dulu dari Kiai. Ya, tambahan saya ini masih di pertengahan Ramadan. Kalau mengikuti jumhurul ulama, itu memang Lailatul Qadar akan terjadi ya. Akan ada maksudnya. Kita harus mencoba meningkatkan amaliyah ibadah kita ini, terutama menghadapi al-ashrul awakhir, 10 hari-hari terakhir. Kalau saya sering menggunakan istilah, kita harus beristirahat secara spiritual. Maksud saya adalah meninggalkan aktivitas yang orientasinya lebih banyak terkait dengan keduniaan, lalu berpindah melakukan aktivitas yang orientasinya lebih mengarah kepada akhiratan. Kalau toh kita melakukan kegiatan keduniaan, yaitu sebagai sebuah tanggung jawab pekerjaan, harus betul-betul ditata secara baik mencari ridho Allah. Tetapi harus berani meluangkan waktunya untuk selain bekerja, ya malam hari memang agak repot sedikit. Orang sukses itu memang harus repot dulu. Nggak ada orang sukses, orang pemenang itu santai-santai, itu nggak ada. Saya kira yang dialami Bu Menteri juga sama. Kenapa Bu Menteri kita ini perempuan hebat, menjadi teladan bangsa Indonesia? Karena memang tipe pekerja keras, tidak santai, betul-betul meluangkan waktunya secara baik. Nah, oleh karena itu kita berharap minimal kita bisa meniru semangat cara bekerjanya Bu Menteri itu seperti apa, kita praktekkan di bulan Ramadan untuk hal-hal yang orientasi kita adalah keakhiratan. Ya. Itu yang saya sebut istirahat. Kalau orang istirahat itu kan berhenti dari sebuah aktivitas. Tapi kita maknakan berhenti dari aktivitas yang orientasinya keduniaan, lalu kita berpindah melakukan aktivitas yang Mohon izin Kiai. Mohon maaf kepada jamaah sekalian. halo, ya. Baik Kiai, terdengar suara Kiai. Ya. Sudah, Mas? Sudah Kiai. Ya. Tadi terakhir bisa didengar nggak saya tentang konsep
meninggalkan aktivitas yang orientasinya keduniaan lalu pindah dengan aktivitas yang orientasinya ke akhiratan. Oh, dengar kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya tentu saya minta maaf. Terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sekedar tukar fikir dan bagi-bagi ilmu. Semoga kita semua bisa berbuat terbaik, terutama di akhir 10 hari terakhir Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan. Ya. Ya, itu saja, Mas. Baik, terima kasih Kiai atas materi penjelasan tentang Lailatul Qadar dari segi aspek bahasa dan cara untuk meraihnya serta makna dari kebaikan itu sendiri. Insya Allah kita berdoa semoga kita menjadi hamba-hamba yang Allah pilih, yang Allah tetapkan untuk meraih Lailatul Qadar, bukan sekadar mengincar nilai kebaikannya, tapi berharap ridhonya serta bisa berharap juga kita meningkatkan kualitas ibadah kita, terlebih setelah Ramadan mengingatkan kita di bulan Syawal dan seterusnya. Mari kita tutup kajian ini. Kami mohon perkenan Kiai Samsul untuk memimpin doa. Kiranya kajian ini menjadi berkah, menjadi manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi doa yang kita harus baca, harus kita perbanyak adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai kajian online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan pada siang hari ini. Izinkan menyampaikan bahwa insya Allah pada esok hari Rabu sore, insya Allah akan diselenggarakan peringatan Nuzulul Quran Kementerian Keuangan. Insya Allah bersama Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal dengan tema Al-Quran, Kemuliaan Akhlak dan Keluhuran Peradaban. Ada besok Rabu 20 April 2022 pukul 16.00 sampai dengan selesai. Demikian kajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama.